Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312 Persimpangan Jalan, 9 Jalan. Provinsi Jian, Benua Timur. Di atas pegunungan, kabut putih terlihat melayang di mana-mana, membuatnya tampak seperti surga. Di puncak pegunungan, istana dan rumah terlihat di mana-mana, dan energi yuan alami di sini sangat kaya. Jika seorang prajurit biasa diizinkan untuk berkultivasi di sini, kultivasinya pasti akan meningkat secara signifikan. Disinilah letak jantung Provinsi Jian, tujuan impian bagi banyak prajurit, dan markas negara adidaya, Sekte Pedang Segudang. Tepat pada saat ini, di luar Sekte Pedang Segudang, terlihat beberapa prajurit yang membawa pedang panjang di punggung mereka. Pulau Es telah muncul kembali setelah 100 tahun, ini adalah keberuntungan kita. Kali ini, aku, Tetua Sekte akan membawa kalian semua ke pulau itu. Mengenai berapa banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan, semuanya tergantung pada diri kalian sendiri. Orang yang berdiri di depan para prajurit ini adalah seorang pria tua berjanggut putih dengan basis kultivasi yang sangat kuat yang tidak lebih lemah dari Master Blissful. Di antara kelompok prajurit yang berdiri di depannya, selain dari dua tetua sekte jiwa tempur dari Sekte Pedang Myriad, sisanya adalah murid jenius. Seorang pria dengan wajah tampan berdiri di depan, dan dia memegang kipas lipat di tangannya, dan tampak seperti berusia 20-an. Namun, auranya sangat kuat, dia sebenarnya adalah seorang prajurit jiwa tempur. Seorang jenius seperti ini sangat langka di seluruh benua timur. Tak lama kemudian, lelaki tua berjanggut putih itu mengeluarkan sebilah pedang besar. Dalam sekejap, pedang itu mengembang dan menjadi begitu besar sehingga seluruh kelompok yang terdiri dari lebih dari 10 prajurit itu dapat berdiri di atasnya. Setelah semua orang menaiki pedang itu segera mulai terbang dengan kecepatan yang luar biasa menuju lautan. Ketika seorang prajurit jiwa tempur menengah mengendalikan pedang, hanya dibutuhkan waktu 2-3 hari untuk mencapai lautan dari Provinsi Jian. Pada saat yang sama, kejadian serupa terjadi di markas klan Sangguan. Ketika mereka mengetahui tentang kemunculan kembali Pulau Es, klan Sangguan segera mengirim tetua sekte dan beberapa jenius untuk mencoba peruntungan mereka. Bahkan Istana Bela Diri dan Dinasti Sein Bela Diri mengirimkan pasukan mereka. Badai yang dibawa oleh kemunculan Pulau Es itu dahsyat. Tidak ada negara adik kuasa yang mau melepaskan kesempatan langka ini. Dan mereka bukan satu-satunya, semua negara adik kuasa, serta prajurit nakal mulai berbondong-bondong menuju Pulau Es setelah mendengar berita itu. Saat ini, lautan telah menjadi sangat ramai. Banyak prajurit yang kuat sedang bergegas menuju pusat lautan, dan banyak prajurit yang tinggal lebih dekat ke lautan telah tiba. Pulau Es telah menarik banyak sekali prajurit, terutama para jenius dari generasi muda. Karena kemampuan dan status jenius mereka semua sangat sombong, dan semuanya memiliki takdir yang hebat. Oleh karena itu, mereka ingin memasuki Pulau Es dengan takdir mereka, dan mencoba untuk mendapatkan takdir yang lebih hebat lagi. Meskipun demikian, mereka mungkin menjadi bintang yang sedang naik daun berikutnya. Setiap prajurit masih dapat mengingat, Kaisar Dinasti Martial Sein saat ini telah meningkat secara signifikan setelah kembali dari Pulau Es, dan ia akhirnya menjadi prajurit Combat King. Tepat saat ini, di dalam Pulau Es, gurun itu meliputi wilayah yang sangat luas. Jiang Chen dan kelompoknya adalah yang tercepat di antara para prajurit yang hadir, jadi mereka berada di posisi terdepan saat ini. Wahaha, hari yang menyenangkan. Kita tidak hanya membunuh semua bajingan tua itu, kita juga memperoleh kekayaan yang sangat banyak. Si kuning besar tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Chen kecil, aku tidak pernah menyangka kau adalah orang yang brutal, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, yang lebih mengejutkanku adalah, aku tidak pernah menyangka ada seorang jenius yang begitu cemerlang di benua timur. Nangong Wentian berkata sambil mendesah. Chen kecil selalu bersikap brutal di hadapan musuh-musuhnya. Kau harus tahu ini, mereka semua adalah musuh kita, dan jika posisi kita terbalik, dan kitalah yang ditangkap oleh mereka, kurasa takdir kita tidak akan lebih baik daripada takdir mereka. Han Yan mengangkat bahunya dengan santai dengan ekspresi riang di wajahnya. Begitulah cara dunia kultivasi bekerja, yang kuat memangsa yang lemah. Dan ketika musuh begitu bertekad untuk membunuhmu, jika kau memperlakukan mereka dengan belas kasihan, itu tidak ada bedanya dengan menggali lubang untuk dirimu sendiri. Kakak Nan, tadi kau bilang kau tidak menyangka ada seorang jenius cemerlang seperti itu di benua timur, kau bukan dari benua timur. Jiang Chen sedikit terkejut. Dia berbalik dan bertanya pada Nangong Wentian. Benar sekali. Little Chen, Brother Yan, meskipun kita belum lama saling kenal, aku merasa kita cukup mirip. Selain itu, Little Chen telah menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Aku sebenarnya berasal dari benua selatan, dan aku bepergian kemana-mana untuk melihat dunia, tetapi sepertinya aku pergi terlalu jauh dan mencapai benua timur. Sialan, aku sangat tidak beruntung saat itu. Tepat setelah aku tiba di benua timur, aku bertemu dengan binatang buas yang dapat melahap jiwa.
Meskipun ayah membunuhnya dengan mencabik-cabiknya, aku masih diracuni olehnya. Racun itu terus-menerus melahap jiwaku setiap hari, dan aku mencoba banyak hal untuk menyingkirkannya, tetapi aku tidak bisa. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan lain selain datang ke Blissful Manor untuk mencari pil yang dapat menyembuhkan jiwaku. Tentu saja, pil jiwa biasa itu tidak berguna bagiku, tidak mungkin mereka bisa menghilangkan racun buas itu. Tapi, Little Chen, kau benar-benar hebat. 9 pil pemulihan jiwa yang kau buat akhirnya membuatku pulih sepenuhnya. Nangong Wentian menjelaskan. Jiang Chen dan Han Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka tidak menyangka orang ini datang dari benua selatan. Setelah mendengarkan penjelasan Nangong Wentian, Jiang Chen dan Han Yan akhirnya mengerti mengapa dia ingin menggunakan air suci 9 matahari sebagai ganti 9 pil pemulihan jiwa, itu semua karena dia diracuni. Binatang barbar pemakan jiwa adalah binatang iblis yang menakutkan. Mereka tinggal di tempat gelap, dan terlahir dengan kemampuan siluman dan serangan diam-diam yang luar biasa. Jumlah populasi mereka sangat sedikit, tetapi mereka semua memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa, dan serangan mereka sebagian besar ditujukan pada jiwa. Dengan melahap jiwa, mereka bisa membuat diri mereka lebih kuat. Jika ada prajurit biasa yang diserang oleh binatang pemakan jiwa, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Sejujurnya, pertemuan Nangong Wentian dengan Jiang Chen semata-mata karena keberuntungannya. Sial. Jarak antara benua selatan dan benua timur tidaklah dekat. Dengan kecepatanmu, kamu seharusnya menghabiskan banyak waktu untuk bepergian ke sini, kan? Big Yellow memandang Nangong Wentian dan bertanya. Saya suka petualangan, butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk mencapai benua timur, dari benua selatan. Itu bukan perjalanan yang membosankan, dan saya mengalami banyak hal. Begitu kita punya waktu luang, saya akan menceritakan apa yang saya lihat di sepanjang jalan. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya meninggalkan benua selatan, saya hanya seorang prajurit inti ilahi awal, tetapi sekarang, saya adalah seorang prajurit inti ilahi puncak, dan saya akan segera dapat menerobos ke alam jiwa tempur, hehe. Nangong Wentian berkata dengan sikap narsis. Apaan nih? Han Yan melirik Nangong Wentian, tidak yakin harus berkata apa. Dengan bakat kakak Nan, itu hal yang wajar. Jiang Chen berkata sambil menganggukkan kepalanya. Dari benua selatan ke benua timur, jaraknya memang sangat jauh karena melibatkan 2 benua besar. Tidak sulit membayangkan berapa banyak bahaya yang harus dihadapi Nangong Wentian di sepanjang perjalanannya. Namun, hanya dengan terus-menerus menghadapi tantangan dan risiko sambil menyelesaikannya, seorang pejuang dapat tumbuh dengan cepat. Selain itu, bakat Nangong Wentian tidak kalah dari orang lain. Setelah terus-menerus mengalami situasi yang berbeda selama lebih dari setahun, sangatlah normal baginya untuk mengalami kemajuan seperti itu. Saudara Nan, dari mana kamu mendapatkan air suci 9 matahari sebanyak itu? Han Yan bertanya. Begitu banyak, dasar. Ayah hanya punya 8 tetes air suci 9 matahari. Aku menghabiskan 1 tetes beberapa waktu lalu, 3 tetes untuk ditukar dengan pil pemulihan 9 jiwa, dan 1 tetes lagi sebagai hadiah untuk Master Blissful, aku hanya punya 1 tetes terakhir sekarang. Nangong Wentian berkata dengan nada muram. Nangong Wentian tidak memberitahu mereka di mana ia mendapatkan air suci 9 matahari, jadi Jiang Chen dan Han Yan tidak mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Mereka juga tidak bertanya tentang latar belakang Nangong Wentian di benua selatan. Bagi mereka, memiliki saudara laki-laki dan teman seperti ini sudah lebih dari cukup. Jika ia mau, ia akan memberitahu mereka. Jika tidak, tidak ada gunanya mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Kelompok itu terus berlari maju, dan bahkan dengan kecepatan mereka, ketika mereka akhirnya meninggalkan gurun, 2 jam telah berlalu. Konsep siang dan malam tidak ada di Pulau Es, dan tidak ada matahari dan bulan juga. Seluruh pulau tampak sunyi dan tenang, dan tidak berbahaya dan brutal seperti neraka inferno. Lingkungannya biasa saja, cahayanya biasa saja, semuanya tampak agak membosankan. Wahaha, kultivasiku akhirnya pulih. Benar saja, begitu kita meninggalkan gurun, kekuatan misterius itu akan menghilang dengan sendirinya. Kultivasiku juga telah pulih. Perasaan memiliki basis kultivasiku begitu menyenangkan. Pembatasan itu membuatku sulit bernapas sekarang. Jadi sekarang kita bisa dianggap telah memasuki bagian sebenarnya dari Pulau Es. Yang menanti kita sekarang adalah harta karun yang tak terbatas. Setelah meninggalkan padang pasir, kerumunan orang mulai berteriak dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan semua orang, kekuatan kuno dan misterius itu hanya ada di padang pasir. Begitu mereka meninggalkan tempat itu, kekuatan itu akan sepenuhnya menghilang, dan kultivasi mereka akan kembali normal. Setelah meninggalkan padang pasir, hamparan padang rumput muncul di hadapan mereka. Kelihatannya seperti hamparan padang rumput biasa, dan kini tidak ada harta karun di hadapan mereka. Mari kita coba terbang menuju ujung padang datar ini, aku yakin kita akan menemukan beberapa harta karun di sana. Seseorang berkata.
Tepat pada saat ini, banyak orang melirik Jiang Chen yang terbang di depan mereka. Sebelum memasuki Pulau Es, Jiang Chen dikelilingi oleh musuh dan berada dalam beberapa situasi yang mengancam nyawa. Namun, Jiang Chen secara pribadi telah membunuh semua musuhnya di padang pasir. Oleh karena itu, ia tidak lagi khawatir diserang oleh musuh-musuhnya. Adapun prajurit jiwa tempur lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang punya masalah dengan Jiang Chen. Jika mereka punya, mereka pasti sudah menyerangnya sebelumnya. Dan bagi para prajurit inti ilahi yang sebelumnya ingin membunuh Jiang Chen, mereka tidak berani mencobanya lagi. Kultivasi mereka memang telah dipulihkan, tetapi begitu pula dengan Jiang Chen. Lebih dari 10.000 prajurit tersebar di berbagai lokasi, dan semuanya bergegas menuju ujung padang datar ini pada saat yang sama. Namun, kali ini, mereka semua terbang, tidak ada lagi yang berjalan. Beberapa menit kemudian, kerumunan orang itu mencapai ujung padang rumput. Kabut putih tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ketika mereka semakin dekat dengan kabut itu, mereka menemukan ada 9 jalan di depan mereka. Setiap jalan muncul entah dari mana, dan semuanya tampak seperti ilusi, dan tidak satupun dari jalan itu tampak nyata. Kenapa ada begitu banyak jalan? Bagaimana kita akan memilih jalan mana yang akan kita ambil? Kita harus ekstra hati-hati. Meskipun Pulau Es ini adalah harta karun yang sangat besar, aku yakin pulau ini juga penuh dengan bahaya besar. Beberapa jalan pasti mengarah ke harta karun yang sebenarnya, dan beberapa pasti mengarah ke bahaya besar. Tepat sekali. Kita tunggu saja. Sebaiknya jangan terlalu impulsif. Kalau kita memasuki situasi berbahaya, hidup kita akan sia-sia. Kerumunan orang itu segera berhenti terbang. Semua orang menatap persimpangan jalan, 9 jalan di depan mereka. Mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka pilih. Kekuatan misterius yang telah menekan kultivasi mereka di padang pasir telah memberitahu mereka satu hal, Pulau Es ini adalah tempat yang luar biasa, dan seperti biasa, risiko dan peluang datang bersamaan. Ketika ada peluang besar, bahaya besar biasanya akan mengintai di dekatnya. Tidak seorang pun ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk hal yang sia-sia. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati ketika memilih jalan mana yang harus mereka ambil. Kabut putih menyelimuti ke-9 jalan setapak itu. Semuanya tampak sunyi dan tenang, tetapi kerumunan orang merasakan perasaan yang mencekam saat mereka melihat ke-9 jalan setapak itu dan kabut putih itu.